Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh di rumah? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, hari ini anak soleh semuanya bisa melaksanakan ibadah salat subuh, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa selalu kita optimis dan selalu yakin bahwa Allah akan menyelesaikan dan mengakhiri ujian kita yang bernama virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Biar kita bisa berkumpul lagi di kelas, menjalankan aktivitas di luar bebas seperti biasanya. Makanya tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sholat di rumah ya anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh, hari ini kita akan belajar tentang bab SKI. Pelajaran selanjutnya peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW di bagian subtema B, yaitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali. Silakan kamu buka bukunya, buka halaman 36. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Setelah kemarin Bapak cerita bagaimana Rasulullah dan pamannya pergi ke negara Syam untuk perjalanan berdagang, tapi hal itu tidak sampai terjadi karena ketika di tengah perjalanan mereka bertemu dengan pendeta Bahiro atau pendeta Buhairo, yang mana pendeta ini melarang Rasulullah dan pamannya melanjutkan perjalanan ke Syam karena dikhawatirkan kalau dilanjutkan ke Syam maka akan terjadi sesuatu yang tidak mungkin dikarenakan khawatirnya pendeta Bahiro akan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjut pelajaran selanjutnya. Udah dibuka halaman 36? Oke, lanjut. Saat menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW senang bertafakur. Apa itu bertafakur? Bertafakur adalah berdiam diri, bermuhasabah diri, mengingat-ingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sendirian di tempat manapun, lalu kamu berpikir keagungan Allah, betapa besarnya kehebatan Allah, keagungan Allah, betapa agungnya. Itu namanya bertafakur, sambil kita bersyukur, kita berzikir, kita ibadah di tempat itu. Itu namanya bertafakur. Nah, Rasulullah ketika menjelang umur 40 tahun sangat senang melakukan kegiatan ini. Karena apa? Selanjutnya, karena tidak menyukai kebiasaan masyarakat Arab seperti berperang, merampok, dan kejahatan lainnya. Jadi melihat kenyataan orang-orang Arab seperti itu, Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu. Hanya Rasulullah senang menyendiri bertafakur dalam Gua Hiro. Ini adalah Gua Hiro, contoh Gua Hiro. Gua Hiro boleh kalian cari di Google Image. Di situ ada Gua Hiro, bentuknya seperti apa. Gua Hiro itu berada di atas sebuah gunung. Nabi Muhammad SAW juga tidak sering mengunjungi Ka'bah karena ada banyak berhala di sekitar Ka'bah. Dan Rasulullah juga tidak pernah, sudah jarang sekali mengunjungi Ka'bah karena pada saat itu Ka'bah belum menjadi kiblat umat Islam sepenuhnya, tapi masih pada zaman itu Ka'bah itu masih dipakai oleh umat beragama lainnya. Pada zaman itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang menyembah patung menaruh patungnya di samping-samping Ka'bah karena mereka menganggap Ka'bah itu bukan tempat suci mereka, bukan tempat ibadah suci mereka, tapi khusus tempat mulia. Jadi bebas, boleh agama manapun boleh mengunjungi Ka'bah. Akhirnya Rasulullah karena melihat kenyataan seperti itu, Rasulullah jarang pergi ke Ka'bah. Ka'bah telah menjadi tempat pemujaan berhala oleh orang-orang kafir. Bahkan pada zaman itu, ketika Rasulullah berumur 40 tahun, Rasulullah melihat bahwa Ka'bah itu menjadi tempat ibadah orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW sering bertafakur di Gua Hiro. Di halaman 37, di situ ada gambarnya. Letak gua ini tidak terlalu jauh dari kota Mekah.
iya, kalau kalian lihat di gua Hiro ini, ketika kalian melihat di Google Image, di situ bisa kita lihat bahwa dari gua Hiro kita bisa melihat kota Mekah. Bahkan ketika kita bisa melihat kota Madinah, maaf maksud Bapak, kita bisa melihat Ka'bah secara langsung dari arah gua Hiro ini. Nah, cara bertafakur seperti ini sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil beliau tidak pernah beribadah seperti orang kafir. Nah, ingat ya anak soleh, Rasulullah adalah seorang nabi dari kecil, bahkan dari lahir keluarganya sampai Rasulullah tidak pernah melaksanakan ibadah sebagaimana ibadahnya orang-orang kafir. Tidak pernah satu kali pun menyembah berhala, tidak pernah menyembah patung, tidak pernah menyembah api, tidak pernah menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika usianya 40 tahun, kalau tadi menjelang umur 40 tahun, jadi 39 ke atas, sekarang beliau sudah berumur 40 tahun. Dan Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa. Nah, perhatikan betul-betul cerita ini, karena cerita ini akan menjadi cerita bagaimana Rasulullah bisa diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat beliau sedang bertafakur di dalam Gua Hiro, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril muncul dalam wujud manusia. Jadi ketika Rasulullah bertafakur di dalam, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud manusia. Mungkin seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ketika dia berwujud seperti manusia, lalu malaikat Jibril ini mendatangi Rasulullah dan ketika bertafakur di dalam gua. Nah, tubuh beliau merinding dan menggigil ketakutan ketika malaikat Jibril mendatanginya. Nah, ketika Rasulullah sedang khusyuk bertafakur menyendiri, beribadah kepada Allah secara sendirian, ketika saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kaget dan merinding, bahkan merinding. Mereka menggigil. Rasulullah menggigil kedinginan ketika melihat wujud malaikat Jibril itu seperti apa. Menggigil karena pertama, Rasulullah tidak pernah mengalami hal-hal mistis seperti itu. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah melihat yang namanya malaikat satu kali pun. Ini baru pertama kali. Perlahan-lahan malaikat Jibril menyuruhnya untuk membacakan suatu bacaan yang belum pernah diketahuinya. Kalian tahu yang dibaca beliau itu surah apa? Betul, yaitu adalah surah Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Ceritanya seperti ini, mungkin kalau di sini masih belum dijelaskan. Nah, ketika Rasulullah ini disampiri oleh malaikat Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril dalam bentuk manusia tersebut memeluk Rasulullah SAW dari belakang. Hanya ketika pada situ Rasulullah ketika dipeluk oleh malaikat Jibril menyuruh Rasulullah agar membaca bacaan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Baca wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa langsung membaca karena Nabi Muhammad itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Karena apa? Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
Takutnya ketika Allah mengirimkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dikhawatirkan orang-orang kafir itu curiga bahwa yang menciptakan Al-Quran adalah Nabi Muhammad sendiri, sedangkan Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Hanya ketika pada saat itu ketika didekap oleh malaikat Jibril, Rasulullah tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Baca wahai Muhammad sampai 3 kali. Aku tidak bisa membaca. Didekap ketiga kalinya. Aku tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad. Iqra artinya bacalah. Baca wahai Muhammad. Maksudnya dia itu suruh membaca ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad lagi-lagi tidak bisa membaca. Akhirnya dia menjawab, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membacanya. Akhirnya lalu pada saat itu Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril, karena sudah tahu malaikat Jibril bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, hanya dihafalkan oleh Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hanya dihafalkan oleh Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah didikte oleh malaikat Jibril dari ayat pertama sampai ayat kelima. Dari ayat pertama sampai ayat kelima surah Al-Alaq, malaikat Jibril membacanya di hadapan Rasulullah. Hanya Rasulullah menyimaknya dengan baik-baik, lalu Rasulullah menghafalkannya. Hanya Rasulullah hafal dari ayat pertama sampai ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, cukup seperti itu. Dari ayat pertama sampai ayat kelima itu didikte oleh malaikat Jibril, lalu dihafalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peristiwa diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi yang terakhir, tepat di Goa Hira. Dari peristiwa itulah Rasulullah resmi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang terakhir. Kita lanjut. Setelah itu Rasulullah akhirnya menggigil karena ketika selesai membaca surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat kelima, tiba-tiba malaikat Jibril hilang. Kaget Rasulullah. Ketika kaget, itu siapa? Rasulullah kaget banget. Setelah rasa kekagetan seperti itu, hanya Rasulullah tiba-tiba keluar dari Gua Hira untuk pulang menuju rumah. Tapi ketika keluar dari rumah ini, Rasulullah itu tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril, dan kali ini malaikat Jibril datang dalam bentuk malaikat asli. Bapak tidak bisa membayangkan seperti apa. Intinya malaikat Jibril menunjukkan dirinya yang asli di depan Rasulullah ketika keluar dari sini. Hanya ketika keluar dari pintu gua tersebut, malaikat Jibril datang. Kaget Rasulullah. Kamu siapa? Hanya malaikat Jibril menjawab, aku adalah malaikat Jibril. Aku diberi mandat oleh Allah agar menjadikan kamu sebagai nabi yang terakhir. Hari ini kamu sudah resmi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Kaget Rasulullah, tidak percaya akan hal tersebut. Hanya Rasulullah tetap kabur menuju ke rumahnya. Setelah nyampe ke rumahnya, akhirnya Rasulullah SAW meminta selimut kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Khadijah, selimuti aku. Ketika berada di dalam tempat tidur beliau, hanya diselimuti oleh istrinya yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah diselimuti, Sayyidah Khadijah juga merasa khawatir terhadap keadaan Rasulullah SAW, suaminya, karena melihat kondisi Rasulullah pertama kali seperti itu.
Kita lanjut. Nah, di halaman 38 Nabi Muhammad SAW semakin merasa kebingungan dengan keadaan yang menimpa dirinya. Tubuh Nabi Muhammad SAW gemetaran dan keringatnya mengalir deras membasahi tubuh. Ya, sama seperti kita ketika shock melihat sesuatu yang belum pernah kita rasakan, pasti kita shock. Ya, Rasulullah itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Akhirnya ketika ditanyakan, "Wahai suamiku, kamu kenapa? Apa yang terjadi dengan dirimu, wahai suamiku?" Ditanyakan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Hanya Rasulullah SAW menjawab, bercerita seperti tadi. Saya tadi seperti itu. Dari awal dia bertafakur, lalu ketika pada saat itu didatangi oleh malaikat Jibril sampai turun ceritanya, sampai selesai, sampai nyampe ke rumah. Nah, akhirnya Khadijah pun berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Khadijah sebagai istri berusaha membenarkan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khadijah menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta Nasrani, pendeta Kristen. Waraqah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah benar-benar diutus menjadi seorang Rasul. Ia juga mengatakan bahwa peristiwa itu pernah dialami Rasul-Rasul sebelumnya, didatangi wahyu pertama kali seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW di gua Hira tersebut. Nah, ketika bingung seperti itu, Rasulullah akhirnya bercerita kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istrinya. Lalu istrinya karena juga merasa kebingungan, akhirnya bertanya kepada sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Hanya pendeta Nasrani ini yang bernama Waraqah bin Naufal menceritakan bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang sangat benar dan nyata, dan berbahagialah karena Nabi Muhammad SAW akan diangkat, benar-benar telah diangkat menjadi Rasul dan Nabi Allah yang terakhir. Akhirnya Khadijah merasa puas telah mendengar penjelasan dari Waraqah bin Naufal. Khadijah segera pulang ke rumah. Akhirnya Khadijah membawa Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Ia bertekad dan bersikukuh akan membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Nah, peristiwa penerimaan wahyu tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Ketika 17 Ramadan 611 Masehi inilah resmi dilantik Nabi Muhammad menjadi nabi yang terakhir. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut, tujuannya agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Akhirnya biasanya kita mengadakan selamatan atau ini peristiwa untuk mengingat peristiwa Rasulullah SAW ketika pada tanggal 17 Ramadan dengan diadakannya selamatan atau kegiatan-kegiatan bersifat Islami. Jadi di masjid-masjid seperti itu. Makanya semuanya anak soleh, semua di rumah tetap hargai semua sejarah yang ada, tetap saling menyayangi dan menghargai orang lain walaupun berbeda agama. Karena mereka walaupun beda agama dengan kita, tapi mereka adalah saudara satu negara dengan kita. Baik anak soleh, hari ini tugas kalian adalah pakai voice note. Kalian membaca surah Al-Alaq dari Bismillah, dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Kalau selesai kirim ke Bapak, jangan lupa kasih nama, nomor absen, dan kelas kalian. Baik, semoga manfaat cerita ini buat kalian. Semoga semuanya makin nambah ibadah kepada Allah SWT. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.